pelajaran mengenai diferensi, blended learning, dan flipped classroom. Nah, sini diferensi pembelajaran pengertiannya yaitu diferensi pembelajaran adalah pendekatan yang menyesuaikan proses, konten, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Tujuannya agar semua siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan cara sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing. Bentuk diferensi yang pertama itu konten atau materi disesuaikan, 2 proses cara belajar disesuaikan, 3 produk hasil belajar disesuaikan, 4 lingkungan belajar isi atau suasana kelas. Contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa cepat memahami diberi tugas membuat cerpen. Siswa yang butuh bantuan lebih diberi tugas menyusun cerita pendek berdasarkan urutan. Gaya belajar visual bisa menonton video cerita. Gaya belajar auditorik bisa mendengarkan dongeng. Dan adapun blended learning pengertiannya yaitu model pembelajaran campuran antara tatap muka atau offline dan online atau digital, menggabungkan kelebihan pembelajaran tradisional dan teknologi. Tujuannya yaitu meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran, memperkuat pemahaman dengan berbagai media. Model yang sering digunakan 70% tatap muka, 30% online atau sebaliknya. Online digunakan untuk eksplorasi dan latihan, tatap muka untuk diskusi dan klarifikasi. Contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika, siswa belajar menteri pemecahan melalui video YouTube di rumah. Di sekolah mereka mengerjakan soal, berdiskusi kelompok. Guru menggunakan classroom untuk mengumpulkan tugas. Yang ketiga itu flipped classroom atau kelas terbalik. Pengertiannya yaitu model pembelajaran ini di mana materi pelajaran dipelajari di rumah, biasanya melalui video atau bahan bacaan, dan aktivitas pembelajaran dilakukan di kelas seperti diskusi, latihan soal, dan pemecahan masalah. Tujuannya yaitu maksimalkan waktu les untuk aktivitas yang lebih interaktif, mendorong siswa belajar mandiri sebelum kelas. Contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA, guru memberikan video tentang sistem pernapasan manusia untuk ditonton di rumah. Di kelas, siswa membuat model paru-paru sederhana di botol plastik dan galon, lalu mendiskusikan fungsinya. Guru memfasilitasi diskusi dan menjawab pertanyaan dari video. Dan strategi mengajar yang menyesuaikan isi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan minat, dan gaya belajar siswa. Tujuan memberi kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk mencapai kompetensi secara optimal, karena setiap siswa memiliki latar belakang dan kecepatan belajar yang berbeda. Menggabungkan metode pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online, tujuannya adalah memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar sekaligus mempertahankan interaksi langsung antara guru dan siswa. Ini sangat relevan di era digital dan pasca pandemi, di mana siswa belajar materi terlebih dahulu di rumah, biasanya melalui video atau modul, lalu menggunakan waktu di kelas untuk diskusi praktik atau pemecahan masalah. Manfaatnya adalah memaksimalkan waktu kelas untuk kegiatan yang lebih mendalam, interaktif, dan kolaboratif. Nah, mengapa konsep ini penting dalam pendidikan sehari ini? Yang pertama itu merespon keberagaman siswa. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Pendekatan ini membantu guru memenuhi kebutuhan individu siswa secara lebih adil dan
mendorong siswa untuk aktif dan bertanggung jawab atas pembelajaran, bukan hanya pasif menerima. Yang ketiga, manfaat teknologi secara efektif. Di era digital, penggunaan teknologi bukan hanya lengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Kemudian ini mengintegrasikan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran secara lebih modern dan relevan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dengan pembelajaran yang variasi dan personal. Siswa cenderung lebih tertarik dan termotivasi. Dan yang kelima, adaptif terhadap perubahan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam kondisi pembelajaran